Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aura Kalista Diwari dengan NIM 2404012014075. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai 6 praktikum yang sudah saya lalui dan laporannya, dan juga menjelaskan apa yang sudah saya dapat di praktikum ini. Praktikum ini memiliki dosen ampuh, yaitu Bapak Zainal Arifin. Pertama-tama saya akan menjelaskan rangkuman dari jurnal shielding gamma ray yang ada pada praktikum pertama. Praktikum pertama yaitu merangkum jurnal. Jurnal dengan judul Calculating Gamma Ray Shielding Properties of Shelter Entranceway. Ini dipublikasikan oleh Society of American Military Engineers dengan penulis yaitu C.M. Huddleston. Pertama-tama latar belakang dari jurnal ini yaitu ingin mengetahui seberapa besarnya radiasi atau laju dosis yang didapatkan dari suatu bangunan militer yang meneliti mengenai radioaktif atau aktivitas radioaktif. Metode perhitungan yang digunakan menggunakan rumus seperti yang terlihat di dalam layar ini, yaitu dose rate. Kemudian bangunan yang dihitung yaitu bangunan entranceway atau jalan masuk ke ke tabung ini. Tabung ini merupakan ruangan laboratorium radioaktif di militer Amerika. Jalan ini yang berbentuk L dibuat dengan bahan beton dan kemudian dihitung menggunakan rumus yang di atas, dengan hasil sebagai berikut dan skala D/D0-nya sebagai berikut. Untuk kesimpulannya yaitu meskipun metode ini kurang akurat dan metode Stroh, teknik nomografi cukup akurat untuk perhitungan perisai praktis, rumus empiris sederhana dapat digunakan di lapangan sebagai panduan untuk jalan masuk dan juga jalan keluar pintu dan saluran udara yang akan dibuat. Sekian untuk jurnal pertama dan pertemuan pertama laporan praktikum. Untuk laporan kedua, bisa dilihat laporan praktikum fisika kesehatan dan sistem pencacahan. Ini laporan kedua. Tujuan praktikumnya itu mengetahui dan menganalisa radiasi hambur dari sumber radiasi gamma pada tiap jenis material untuk bahan shielding. Lokasi praktikum yaitu koridor gedung D, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro. Alat dan bahannya sebagai berikut, termasuk sumber radioaktif, apron timbal, survei meter, penggaris, kayu, timbal, keramik, dan hebel. Metodenya menggunakan apron, lalu kita juga melepas penutup kontainer yang di dalamnya ada sumber radioaktif. Nanti dari situ kita pemasangan bahan uji material, di balik bahan uji material itu akan dipasangkan survei meter, lalu dilihat apakah berapa banyak radiasi yang tembus dari bahan uji material tersebut. Dan dari hasil pembahasan bisa dilihat seperti berikut. Kemudian kesimpulannya adalah berdasarkan dari kegiatan praktikum yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan untuk material yang cocok dan dapat menjadi ideal dalam menahan radiasi dari sinar gamma merupakan timbal, dengan tebal yang relatif tipis dibandingkan material lain. Timbal dapat menyerap lebih banyak radiasi sehingga tidak mengeluarkan radiasi hambur dari sinar gamma. Berikut selanjutnya adalah laporan praktikum kedua, yaitu laporan praktikum ketiga. Ini ada pada pertemuan kelima yang disebut laporan praktikum kelima dengan judul Material Shielding Sinar X. Tujuan praktikum yaitu menganalisa efektivitas beberapa material dalam menahan radiasi sinar X. Lokasi praktikum ada di Gedung Training Center Universitas Diponegoro. Alat dan bahan bisa dilihat sebagai berikut metodenya, yaitu eksposisi standar dengan 60 kVp dan juga 5 MAS dan SOD 100 cm. Eksposisi dilakukan tanpa mengubah parameter eksposisinya. Dosis radiasi yang dikeluarkan HVL atau half field layer yang terukur akan dicatat kemudian dianalisis. Hasil dan pembahasannya sebagai berikut. Dan hasil praktikum menunjukkan bahwa timbal dengan ketebalan 2,5 mm adalah bahan yang paling efektif dalam melindungi dan menahan radiasi sinar X dibandingkan dengan bahan uji lainnya. Sebaliknya, bata merah memiliki efektivitas yang paling rendah dalam menahan radiasi sinar X
ditandai dengan HVL yang paling besar yakni sebesar 5,25 mmAl. Selanjutnya, untuk laporan praktikum ke-8 yaitu multi-channel analyzer yang dengan tujuan mengetahui cara kerja multi-channel analyzer, mengetahui puncak energi, dan mengidentifikasi logam yang efektif sebagai perisai sinar gamma. Pada praktikum ini, kita juga mendapatkan metodenya yaitu kita perlu adanya alat dan bahan, lokasi yang berlokasi di Laboratorium Fisika Radiasi Gedung Departemen Fisika Lantai 2, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro. Dan alat dan bahannya itu multi-channel analyzer sumber radioaktif cesium-137, plat besi Fe, detektor sintilasi, power supply, kemudian komputer. Cara kerjanya yaitu memasang cesium pada alat, kemudian menyalakan komputer, menghubungkan alat dengan stop kontak, dan membuka program sensor cesi. Hasil dan pembahasan sebagai berikut dengan kesimpulan pada laporan kali ini adalah MCA adalah alat spektroskopi yang dipakai untuk mengenali distribusi energi emisi foton dari sumber radioaktif. Dalam eksperimen ini, sumber radioaktif cesium-137 menunjukkan puncak energi radiasi gamma sebesar 661,7 keV. Sebuah plat besi dengan ketebalan 10 mm dapat menyerap sekitar setengah dari radiasi gamma tersebut. Meskipun demikian, ketebalan 15 mm terbukti lebih efektif dalam menyerap gamma. Secara visual tampak kurang efisien, tapi dilihat dari sisi ketebalan termasuk efisien. Selanjutnya untuk pertemuan 11 bisa dilihat survei meter dan personal dosimeter untuk pertemuan 11 ini. Tujuan praktikumnya itu menganalisis nilai paparan radiasi dari sumber radioaktif membandingkan hasil pengukuran paparan radiasi antara survei meter dan personal dosimeter. Lokasinya dilakukan Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi Departemen Fisika Universitas Diponegoro. Alat dan bahannya ada survei meter dan personal dosimeter. Sumber radioaktifnya ada cesium-137, seranium 90, dan AM241. Untuk dasar teori dan hasil pembahasan sebagai berikut, bisa dilihat laju dosisnya seperti apa dengan ketebalan atau jarak yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya, bisa dilihat nilai paparan dengan ini yang seperti itu, dan kesimpulan dari praktikum ini adalah menunjukkan bahwa personal dosimeter IP di polimester PM16215A tidak mampu mengukur radiasi alfa dan beta, sehingga hanya dapat mendeteksi sinar X dan sinar gamma. Sementara itu surveimeter mampu mendeteksi semua jenis radiasi. Terakhir yaitu pertemuan 12, di mana berjudul surveimeter, tujuannya itu menganalisis nilai paparan radiasi dari sumber radioaktif dengan surveimeter buatan. Lokasinya di Laboratorium Elektronika Instrumentasi Departemen Fisika Universitas Diponegoro. Surveimeternya bisa dilihat sebagai berikut dengan sumber radioaktif yang masih sama seperti praktikum sebelumnya, dengan metode yang masih sama juga, dengan hasil pembahasan sebagai berikut. Kesimpulannya itu surveimeter tetap dapat mendeteksi semua jenis radiasi dengan baik dan jarak yang sesuai. Kemudian juga setiap sumber radiasi berbeda-beda pada setiap jarak, walaupun pada jarak yang sama. Dari saya sekiranya seperti itu untuk pembahasan pembahasan praktikum fisika cacah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.